Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jembermu, bertemu kembali. Kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang spesial, yang narasumbernya juga spesial. Kita akan membicarakan tentang keteladanan tokoh besar kita, tokoh Muhammadiyah Kabupaten Jember, yang mungkin sampai hari ini kita masih banyak terinspirasi dari apa yang beliau lakukan dan beliau sampaikan. Dan narasumber kita pada hari ini adalah putra beliau, Bapak Yusron Rozaid, yang telah hadir di hadapan kita. Selamat sore Pak Yusron. Selamat sore. Bagaimana kabar ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Aktivitasnya apa ini Pak? Ya aktivitas ngajar dan yang lain juga. Ngajar di keluarga dan ada pekerjaan lain. Gitu. Ngajar di Universitas Muhammadiyah Jember nggih Pak? Di Fakultas Ekonomi. Di Fakultas Ekonomi. Gitu. Baik Pak, ini sengaja kita hadirkan ke Bapak sebagai putra beliau karena memang mungkin Pak ada suatu yang masyarakat umum atau warga Muhammadiyah yang mungkin belum tahu, tetapi tentunya Bapak sebagai putra dari beliau banyak tahu Pak ya, karena keseharian Pak. Bagaimana Bapak melihat almarhum Bapak ini itu Pak? Baik, ada sesuatu yang mungkin bagi saya itu tidak terwakili gitu ya. Dari mungkin Bapak dikenal sebagai penceramah yang humoris. Jadi banyak orang mendengar, mengingat dari kata-kata yang disampaikan. Tapi sebagai anak, saya melihat sisi lain yang saya ingat betul sebagai sesuatu yang berbeda. Pertama adalah orang tua saya sebagai kepala keluarga adalah satu, itu orang yang mencintai istrinya, sangat mencintai. Sangat cinta Pak ya? Sangat mencintai. Jadi saya belum menemukan cerita yang sebesar itu cintanya. Walaupun dalam sinetron sekalian belum pernah melihat Pak ya, cinta yang sebesar itu Pak ya? Mungkin kalau di sinetron mungkin iya gitu ya. Tapi kan di sinetron dibuat untuk lebay gitu. Lebay. Ya. Tapi ini asli Pak ya? Asli saya. Jadi bapak saya begitu mencintai istrinya. Itu terhadap istri gitu ya. Kedua terhadap anak-anaknya. Beliau itu sangat sayang pada semuanya gitu, sangat sayang. Nanti cerita tentang kesayangannya banyak yang itu. Kedua yang paling berkesan bagi saya, bapak saya mengingat bapak saya lebih besar pada teladan perilakunya daripada kata-kata yang disampaikan kepada saya. Karena bapak sebagai seorang penceramah mungkin banyak orang yang mengingat kata-katanya, tapi bagi saya lebih tidak terlupakan bagaimana bapak mencontohkan mendidik anak kepada saya gitu. Bukan dari ceramahnya Pak ya, tapi dari perilakunya Pak ya, keseharian gitu. Okay. Contoh apa namanya beliau begitu sayangnya sama istri itu seperti apa Pak? Saya waktu itu dari muda saya tahu cerita bahwa bapak mungkin ibu dari strata yang berbeda dengan bapak saya. Tapi alhamdulillah bapak saya itu adalah orang yang mampu menunjukkan cintanya dengan sungguh-sungguh. Jadi ceritanya begini, ibu saya mondok dipanggil gitu ya. Kiai pimpinan pondok situ dipanggil. Itu juga punya atau mendidik di Malang, di mana bapak saya sekolah di Malang. PGA waktu itu dia bilang, Bar, aku duwe murid cantik banget, matanya itu gitu. Bapak saya dari muda itu adalah kesayangan dari pimpinan pondok di situ. Kenapa begitu? Jadi bapak saya melihat sesuatu ini dari cerita. Bapak saya itu tulus. Jadi
suatu cerita, kenapa si pimpinan pondok ini sayang. Ini sebelum bercerita pada istri saya, akhirnya dikenalkanlah. Karena bapak saya selalu membantu si ibu dari kiai ini. Kalau kiainya sedang keluar kota, akhirnya dikenalkanlah. Dari situ bapak berkenalan, dan itu tidak mudah. Dari situ dia menunjukkan kesungguhannya, dan kebetulan ibu memiliki rasa yang juga, dan itu mendapatkan pertentangan dari keluarga, karena kan bapak disepelekan pada waktu itu. Disepelekan karena satu, dia suka musik, dianggap penyanyi gitu, penyanyi gimana bisa menghidupi keluarga. Tapi mereka tidak tahu bahwa sebagai penyanyi bapak saya juga seorang pelajar yang hebat, sehingga pada waktu itu bisa menjadi nomor 2 se-Indonesia untuk uji apa gitu. Jadi, pernah Pak ya, juara 2 se-Indonesia. Iya, se-Indonesia gitu. Jadi itu yang tidak disisi. Akhirnya rupanya karena merasa disepelekan mungkin ya sampai cerita, tapi juga dia belajar agama, kemudian kecintaannya pada agama ini menjadi dia tidak menjadi pemusik, jadi lebih pada penceramah gitu. Cintaannya yang lain saya sulit menyampaikan, bagaimana dia setiap rumah tangga selalu ada godaan. Bapak saya selalu pada zaman itu kedekatan dengan masyarakat, selalu ada yang memfitnah. Itu memfitnah dia punya istri lain, dan itu difitnah. Tetapi bapak saya mampu menunjukkan dan mempertahankan bahwa semua fitnah itu adalah bohong, dan dia mampu benar sampai akhir hayat. Semua cerita-cerita itu adalah fitnah belaka. Dan untuk meyakinkan bahwa istrinya bahwa dia tidak seperti yang difitnahkan, itu adalah menunjukkan bagaimana bapak saya menunjukkan cintanya. ini apa namanya, di luar dugaan saya Pak. Ternyata perjalanan hidup seorang Kiai Haji seorang Kiai Haji Bahrudin Rasyid ternyata seperti itu juga Pak ya. Itu yang tidak mungkin orang tidak banyak tahu. Jadi saya menganggap bahwa teladan untuk bagi saya bagaimana kita mencintai istri, mencintai keluarga itu dari bapak ya Pak ya. Dan tentunya anak-anaknya terinspirasi nih Pak ya. Jadi seperti sebuah cerita yang bisa didongeng, disinetronkan sebenarnya. Karena dalam kehidupan nyata mungkin jarang Pak ya seperti ini. Bapak saya juga romantis gitu. Waktu itu bikin tulisan, surat menyurat. Terus ini tadi Pak. Tadi Bapak kan menyebutkan bahwa beliau itu juga sebagai seorang penyanyi Pak. Karena terus terang, karena perkenalan saya dengan beliau itu kan tahun 2000-an Pak, 2000 dan 2000-an itu Pak. Saya belum pernah melihat sosok beliau itu sebagai seorang yang bisa bernyanyi gitu Pak. Ternyata beliau itu dulu itu katanya pernah jadi vokalis Pak ya. Vokalis musik gambus. Vokalis musik gambus ya, dan musik Melayu Pak ya. Iya, terutama musik Melayu. Melayu. Ya. Betul sekali itu. Jadi saya tahunya bahwa itu cerita itu bapak saya tidak bercerita, cuman saya mencurigai bapak saya memiliki jiwa seni. Karena kalau nyanyi itu enak banget. Suatu saat bapak punya sahabat gitu yang saya juga akrab dengan beliau itu. Dari situlah saya cerita, bapakmu Mbien itu seorang vokalis, seorang penyanyi yang begitu banyak penggemarnya ketika itu. Tapi rupanya itu tidak menjadi pilihan hidup itu. Oh, berarti tampil Pak ya, manggung ya. Berarti bukan amatiran Pak ya. Ya, zaman itu sudah manggung lah. Manggung ya, Pak ya. Artinya kan kalau zaman segitu sudah manggung, itu berarti kan sudah profesional kan Pak. Sudah profesional. Itu ketika dia masih muda usaha PGA itu. Kira-kira umur 19-an. Ini saya semakin yakin Pak bahwa Bapak ini memang betul-betul seorang yang multi talenta Pak ya. Karena tanpa beliau saya kenal sebagai seorang penyanyi pun, itu sebenarnya banyak talenta-talenta yang
dimiliki oleh Bapak, dan mungkin tidak semua orang punya talenta sebanyak Bapak gitu Pak. Iya. Salah satu contoh beliau sebagai penceramah. Iya. Nah, ini kita cerita tentang penceramah Pak. Tentunya beliau ini kan public figure Pak, yang sering meninggalkan keluarga. Bagaimana rasanya ini Pak? Ditinggal oleh Bapak gitu Bapak. Sampai saat ini saya juga semakin kagum bagaimana Bapak saya bisa mengatur waktu di tengah kesibukannya. Tapi kami saya terutama tidak tahu keluarga yang lain, saya anggap tidak ada keluhan. Itu artinya mungkin sama dengan apa yang saya rasakan. Tetapi bagi saya, Bapak saya dekat, selalu ada buat kami. Selalu ada. Jadi kami bukan merasa orang yang merasa orang yang dengan kesibukannya terbengkalai, tidak. Bapak saya begitu sayang pada keluarga, pada anak-anaknya. Dia tahu bagaimana dengan waktunya sedikit dia memberikan kesan yang mendalam pada anak saya. Gitu. Contohnya apa itu Pak? Bapak selalu mengingat kesukaan anak-anaknya. Makanan kesukaan. Jadi mungkin waktunya sedikit, tetapi bagi kami itu menunjukkan perhatian yang sangat. Misalkan Bapak sudah datang dari ceramah, bisa jadi jam 12, jam 2, itu menyempatkan untuk membawa oleh-oleh makanan kesukaan. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Dan itu dibangunkan anaknya. Ayo, makan nasi goreng sama nganu gitu. Nasi goreng hangat lagi. Dan kan Bapak tahu meskipun sengantuk apapun, itu akan membuat anaknya akan bangun, karena yang diberikan adalah yang disukai. Nasi goreng. Dan anak-anak tidak keberatan Pak ya dibangunkan, malah senang gitu. Mau banget. Jadi dia menyempatkan kami makan. Jadi meskipun waktunya sedikit, itu selalu menyempatkan untuk menyenangkan anak-anaknya. Bahkan kalau libur itu hebat sekali Bapak. Kalau liburan kampung itu Bapak saya itu yang diajak bukan cuma keluarga kami. Kami punya truk. Keluarga kami punya. Anak-anak kecil sekampung itu diajak semua. Jadi bagaimana memberikan kesan. Sampai juga untuk bersosialisasi dengan teman-teman itu diajarkan begitu. Tidak bisa saya tiru itu bagaimana dengan kesibukannya bisa menyenangkan. Gitu Pak. Nah, ini Bapak kan selain penceramah, juga sebagai seorang politisi dulu Pak ya. Tentu Bapak ini punya banyak koneksi Pak. Nah, kira-kira Bapak katakanlah baik secara langsung Pak atau bahasa tubuh mendorong nggak kalau misalnya anak-anaknya memanfaatkan koneksi itu Pak untuk meraih katakanlah keuntungan atau pekerjaan dan lain sebagainya Pak? Iya. Ini yang kami tanpa sadar dididik untuk tidak memanfaatkan KKN. Tidak, kami diajarkan bahwa tidak dididik sedikit pun untuk itu. Contohnya adalah ada nilai-nilai bahwa kita janganlah menggunakan jalur-jalur yang tidak semestinya. Karena itu menjadi semua orang berkesempatan gitu. Ketika kita lewat jalur itu berarti kita sudah mengambil kesempatan orang lain gitu. Pada prakteknya kami begitu banyak kakak saya, mas saya diceritain ini ono penggawean gini karena pada waktu banyak kenalan pejabat dan karena didikan itu bapak saya di satu sisi memberi kesempatan hanya bercerita saja, melempar bola saja. Tapi karena didikan itu tidak satupun anaknya yang mengambil kesempatan itu, karena ada pertentangan batin gitu. Di satu sisi tidak diajarkan untuk menggunakan kesempatan yang tidak semestinya, tapi di sisi lain juga memberi
melempar bola. Tapi akhirnya kami memilih untuk tidak menggunakan. Dan kesempatan itu kalau sudah ditawarkan anak-anaknya itu bahkan diberikan kepada orang lain. Saya sendiri heran. Saya mendengar beberapa, alhamdulillah mereka itu bisa bekerja karena kesempatan. Tapi tidak diberikan kepada diberikan anaknya, tapi anaknya dididik tidak bisa mengambil itu. Sudah dididik dulu Pak ya. Sehingga kalaupun diberikan tidak mengambil. Karena idealismenya sudah dibentuk oleh Bapak Pak ya. Sudah dibentuk. Gitu. Putranya Bapak ada 6 semuanya Pak. Ini Pak Yusron kira-kira merasa sama gitu, atau dibedakan atau diistimewakan gitu Pak oleh Bapak dibanding dengan saudara-saudara yang lain Pak? Ya, mudah-mudahan perasaan yang saya miliki itu sama dengan yang lain ya. Saya merasa bahwa tentu tidak mudah untuk menjadi orang tua yang adil. Dan saya menganggap bahwa sebuah keluarga itu menjadi masalah anak-anaknya kalau salah satunya ada yang merasa dianak-emaskan, dan itu disampaikan kepada anak-anaknya bahwa semua tidak ada yang dianak-emaskan. Itu yang menurut saya tidak ada kami merasa yang dianak-emaskan. Jadi itu bagi saya adalah suatu kehebatan tersendiri, keberhasilan tersendiri. Semuanya disayang sama itu. Artinya semuanya ditempatkan sebagai anak emas, Pak. Betul, tepatnya. Sehingga mungkin kalau ditanya siapa anak emasnya Bapak, ke-6-6-nya akan menjawab saya anak emasnya Bapak. Jadi misalkan begini, naik motor gitu ya. Itu dikasih sepeda motor gitu ya, sesuai zamannya. Jadi tidak ada misalkan SMP belum naik motor, ya sudah pada waktu itu yang adil adalah sepeda yang sesuai dengan zamannya. Itu yang mana. Dan itu bagi saya suatu kesulit loh untuk menjadi orang tua yang bisa adil pada anak-anaknya. Betul Pak. Karena Bapak saya juga sekali menekankan bahwa ketika kita menganak-emaskan satu itu akan menimbulkan masalah kelak kepada yang lain. Gitu. Sebagai anak Pak, mungkin mengingat Pak, pernah nggak keluarga Kiai Haji Baharudin Rasyid ini dalam masa yang sangat sulit Pak? Mungkin Bapak pernah mengalami gitu. Jadi pernah sekali. Bapak saya adalah orang sangat tangguh, sangat gigih gitu ya. Saya punya lagu yang itu mungkin rangkuman dari. Jadi dia orang yang pantang menyerah. Pertanyaannya Pak Amri tadi, pernah enggak pada situasi yang sangat sulit? Seingat saya pernah, karena ibu menceritakan gitu. Ketika itu saya mungkin masih SMP gitu ya. Tidak paham betul situasi itu, tapi ketika saya besar diceritakanlah oleh ibu. Bapak saya pernah bisnis gitu ya. Bapak saya adalah orang yang gampang memberi kepercayaan pada orang lain. Bisnis itu dipegangkan pada itu waktu itu kalau nggak salah tebu gitu ya. Tebu itu pertama misalkan 1 hektar misalkan, terus hasilnya berlipat-lipat gitu. Akhirnya ditanamkan lagi itu karena ajakan dari Pak, jangan diambil, ini bisa buat modal lagi gitu. Dan itu investasi untuk selanjutnya. Untuk tebu itu. Ternyata orang itu setelah panen ke tahun berikutnya hilang dari melarikan diri. Dan itu ditipu. Iya, ditipu. Itu sepertinya modalnya tidak kecil Pak ya. Besar sekali. Karena Bapak Ibu saya menceritakan saking sedihnya gitu dia. Bapak saya itu diam-diam merenung sambil mendengarkan radio, lagu-lagu, dipeluk itu radio menunjukkan bahwa dia
begitu itu dalam keadaan sulit, itu Pak, cerita ya. dalam keadaan sulit. Tetapi satu hal yang hebat, bapak saya tidak pernah menunjukkan kesedihannya, keruatan yang ada di pikirannya kepada anak-anaknya. Jadi dia sembunyikan, Pak, ya. Iya, kami merasa orang tua saya tidak punya masalah. Andai kata tidak diceritakan ibu, mungkin sampai sekarang bapak tidak tahu, Pak, ya. Karena saking pinternya bapak menyembunyikan kesedihannya, Pak, ya. Di rumah untuk bersenang-senang. Gitu. Jadi tidak tahu. Anak-anaknya harus senang-senang. Maksudnya itu tidak diceritakan semua masalah itu. Jadi seakan-akan mungkin ya itu bukan ini menjadikan belum waktunya anak-anak untuk tahu itu semua. Tahu itu semua. Iya. Ya. Saya tahu bahwa ditipu, tapi tidak tahu bahwa itu menderita itu. Gitu. Itu yang ibu ceritakan. Dan suatu saat bapak juga bercerita bahwa itu adalah masalah saya begitu berat. Tapi alhamdulillah Allah kemudian memberikan banyak rezeki yang lain. Dan hebatnya orang itu pada waktu itu teman bisnisnya itu seorang polisi. Tekanan yang sama-sama dibohongi itu. Ya Allah. Itu terlacak orang katanya di Kalimantan, dan si polisi ini bersedia untuk misalkan menggunakan kekerasan gitu. Tapi saya mendengar cerita sendiri, bapak saya tidak, biarlah sudah. Didinginkan oleh bapak, ya. Menganggap bahwa dibiarkan orang itu, maksudnya. Mungkin saya menganggap bahwa ditangani itu ya mungkin sudah dicari, itu sudah ketemu, ya bisa jadi kan di penjara, dibunuh dan sebagainya, karena ini temannya seorang polisi yang bisa tapi akhirnya itu tidak ditagih, tidak dianggapkan. Nggak tahu ya, pilihan itu sebalkan untuk menghukum itu adalah bapak lebih pasrah pada Allah. Saya menganggapnya gitu. Jadi bukan saya yang menghukum. Dan ternyata ya bapak alhamdulillah masih baik-baik saja. Alhamdulillah. Ini diakui atau tidak, Pak, bahwa banyak hasil pengkaderan bapak, artinya beliau mengkader, Pak, mengkader orang-orang, kemudian sekarang ini sukses dalam segala bidang. Tidak bisa kita sebut satu persatu, Pak, karena begitu banyaknya yang dikader orang. Nah, gimana, Pak, bapak itu mengkader dalam keluarga? Maksud saya, apakah demokratis kah, atau keras kah, atau harus mengikuti keinginannya kah, gitu, Pak? Ini saya sebagai orang tua saat ini merasa bahwa apa yang diperankan bapak saya itu sesuatu yang sulit. Bapak saya orang yang sangat demokratis, seperti tadi itu ya, dikasih pilihan gitu, kamu mau nggak seperti ini, ada peluang nih gitu. Tapi di satu sisi menanamkan itu, akhirnya kami tidak mengambil. Dan kalau itu mungkin kesempatan itu bagi orang lain itu kesempatan emas. Kamu mau jadi apa? Ya, hanya satu yang diingatkan bapak, tidak banyak itu bapak mengingatkan, jangan sampai lupa sholat. Itu sederhana saja. Kedua, bapak ini kalau saya pribadi mengingat perilaku, bapak ini begitu tanda kutip lucu gitu ya bagi saya gitu. Suatu saat saya berdebat sebagai anak muda mengenai Islam gitu ya, dan agama-agama yang lain gitu. Dengan bapak? Iya, dengan orang tua saya. Kan kadang ceramah itu di musola. Bapak ceramah gitu, saya berbeda pendapat itu nunggu saya. Kalau selesai, saya berbeda. Salah satunya adalah saya masih ingat bagaimana Bapak bisa menyampaikan, meyakinkan kepada saya bahwa Islam adalah agama yang terakhir dan yang paling benar. Lucu bapak saya, nggak ngomongin ini Yus, enggak. Saya masih ingat, Yus, melo aku antarna aku golek mencari tapi di Bondowoso, cuman berdua.
Waktu itu saya sudah kuliah nih, pertanyaan-pertanyaan itu muncul Pak ya. Saya diajak, wis kamu yang nyetir, cari tapi, mampir dulu ke rumah teman Bapak, seorang mualaf dari Tionghoa. Saya tahunya di jalan, aku mampir ke temanku ini baru dulu dia itu pindah-pindah agama, terakhir masuk Islam. Terus kamu duduk di sini tanya-tanya sembarang, Bapak tak keluar nyari. Jadi saya di situ loh, nyari HP. Rupanya saya cara menjawabnya begitu. Akhirnya saya dikasih kesempatan untuk berdialog, dan Bapak saya enggak. Om, iki anakku, kate takon-takon gitu. Aku tak metu sih ya, gitu ya. Jadi unik gitu. Jadi saya nggak pernah marahin. Kamu ini anak kok bertanya gitu, nggak pernah. Biasanya kan sering Pak kita lihat di media sosial. Kamu ini anak kecil tahu apa? Bapak nggak seperti itu Pak ya. Saya ingat Bapak saya begitu menjaga harkat martabat anak. Contohnya saya pernah nakal. Itu sampai saya ingat bagaimana Bapak saya begitu hebatnya tidak memarahi saya. Itu saya ingat. Ini mohon maaf di kami anak nakal di rumah kami belakangnya sungai. Gitu. Sebagai anak kecil waktu itu saya masih SMP gitu ya. Yes, saya minta tolong carikan Bapak punya ini apa? Teropong. Ambilkan teropong. Oh ya, saya ambil itu ya. Tapi saya enggak ke Bapak. Di belakang sungai saya lihat tuh buat orang yang di sungai-sungai itu saya lihat. Bapak saya itu tahu gitu. Dan marah pada saya. Herannya jelas teropong ini besar. Bapak saya di belakangnya jarak Pak Amri itu pura-pura enggak tahu. Yes. Jadi kayak pura-pura tahu. Jadi saya sempat menyembunyikan teropong. Gitu. Jadi saya tahu bahwa itu setelah saya tua Bapak ini tidak ingin mempermalukan anaknya. Meskipun itu hanya berdua. Jadi dia itu tidak mungkin bagi orang lain di sinetron sudah dimarahin, dipukul. Jadi saya mikir, orang tua saya ternyata begitu halus untuk mendidik. Itu yang saya ingat. Luar biasa Pak ya. Anaknya 6 laki semua. Jadi laki semua. Jadi biasa bertengkar. Itu tidak mudah juga. Mudah-mudahan. Gitu Pak. Apakah itu sudah menjawab bagian dari yang ditanyakan ada? Iya. Ini Pak, beliau kan juga sebagai seorang guru Pak ya. Mungkin juga kalau generasi saya kesini ini kita tinggal mendengar cerita bahwa beliau itu seorang guru gitu Pak. Ini kira-kira kesan apa Pak yang Bapak tidak lupakan posisi beliau sebagai seorang guru Pak? Betul sekali Bapak itu adalah seorang guru. Saya mendengar cerita bagaimana Bapak mengajar gitu ya. Bapak ini adalah orang yang dicintai oleh murid-muridnya. Kenapa begitu? Saya tahunya Bapak itu, saya mengatakannya tulus pada semua orang. Murid-muridnya ketika Bapak tua itu kalau ketemu itu selalu banyak yang menyapa Bapak. Itu satu. Dan itu bagaimana dia dekat dengan murid itu diceritakan di Bapak saya bukan orang menceritakan dirinya. Jadi Bapak saya tidak aku ini secara ngajar enggak, saya mendengar cerita-cerita ini dari sahabat-sahabatnya. Gitu. Kalau bagi saya Bapak saya lebih menjadi guru bukan karena dia cara mengajar, tapi tauladannya, perilakunya. Jadi saya melihat sendiri begitu pantas untuk menjadi guru. Karena dia dicintai oleh semua murid-muridnya. Ya, gitu. Tentunya menjadi gurunya sudah tahun lama Pak ya Bapak ini. Ya, tahun. Jadi lulus dari PGA Bapak langsung mengajar menjadi guru agama di STM pada waktu itu. STM. Dan di STM itu orang tua kami ngontrak di sana. Gitu. Hebat gitu. Perjuangannya menjadi apa ya, guru dan juga pendatang
Bapak, tapi bagaimana dia bersosialisasi di masyarakat. Dan orangnya berani. Berani. Ramah dan juga berani gitu. Betul. Pada saat-saat keras dia dibutuhkan keras, dia menjadi orang yang sangat keras. Betul Pak, betul. Mampu menyesuaikan dengan psikologis yang beliau hadapi Pak. Itu saya rasakan betul itu. Iya. Artinya ketika dia keras pun kemudian orang tidak tersinggung Pak. Gitu. Orang memahami bahwa wajar saja beliau itu keras gitu Pak. Dan kemudian ketika kita ada masalah, ya beliau siap untuk menerima curhatan kita Pak. Dan beliau ini kan pernah menjadi anggota DPR Pak ya. Itu gimana ceritanya dulu Pak? Dari guru kemudian beliau menjadi seorang anggota DPR gitu Pak. Di Partai Golkar waktu itu Bapak pada waktu saya mendengar cerita ini dari sahabat. Karena Bapak memang bukan pencerita dirinya sendiri. Betul. Saya mendengar cerita dari sahabatnya gitu, Bapak Rohyat gitu, salah satu sahabatnya yang alhamdulillah sekarang masih dikasih kesehatan. Bapak pada waktu itu di partai politik sebelumnya saya menjadi penceramah. Ya, sudah mulai terkenal gitu. Pada waktu itulah keterkenalan ini gaduh dengan kepentingan partai politik mencari orang-orang yang juga memiliki massa dan terkenal gitu. Bapak mungkin juga punya interest juga pada bidang politik gitu, karena memang Bapak dulu di organisasi mahasiswa yang mungkin juga di sana ada pelajaran-pelajaran tentang itu. Jadi, pengalaman politik. Jadi, ceritanya itu. Akhirnya dari situ dia lebih pada dia dikenal dulu, baru kemudian menjadi orang partai politik. Gitu. Jadi bukan diajak gitu, dan kemudian menjadi orang yang terus di partai politik. Saya mencerita ini dari sahabat. Dari sahabatnya Pak ya. Tahun berapa beliau menjadi ini Pak anggota DPR Pak? Saya lupa, mungkin tahun berapa ya? 95 segitu. Saya 95 itu Pak ya. 3 periode. 3 periode Pak ya, lama Pak ya. Lama. Tapi yang jelas beliau sudah lebih dikenal dulu di masyarakat. Dan mempunyai massa tanda kutip, kemudian beliau dilirik oleh partai politik untuk bergabung gitu Pak, karena sudah punya konstituen gitu. Kesan apa yang Bapak ingat ini beliau sebagai anggota DPR atau sebagai politisi Pak? Kalau kesan-kesan yang sifatnya politis saya tidak ada. Tapi karena jabatan Bapak kenal dengan banyak pihak gitu ya. Bapak itu orang yang bagi saya sampai sekarang itu hebat gitu. Jadi kadang dia kenalan dengan pejabat-pejabat tertentu, dia beli di kayu bakar. Kayu bakar itu bisa 2 kamar nih Mas. Kayu bakar, dia datang kadang itu bukan untuk dirinya, untuk tetangga-tangga. Zaman itu masih belum pakai kompor. Jadi itu, jadi lebih banyak bersodakohnya ya. Itu seperti itu. Jadi kami menganggap bahwa dan itu berlanjut kan Pak, walaupun dia tidak lagi di partai politik, dia tetap membina seperti kelompok becak Pak ya. Itu bagi saya begitu perhatian. Saya tidak habis pikir bagaimana dia meluangkan waktunya gitu ya, apa yang ada di hatinya sehingga dia ingin mengajak orang lain menjadi lebih baik. Kan banyak orang, saya nggak menyebut orang, bagi saya sulit untuk melakukan itu. Saya ingat tukang becak diajak pengajian, arisan, dibelikan becak gitu. Itu kan
Tidak anu. Padahal untuk Tidak mudah. diri beliau itu sebenarnya sudah selesai, Pak ya. Selesai. Tapi Iya. dia tidak puas dengan itu. Ada lagi yang satu hal yang ibu saya sampaikan gitu ya. Ada satu ucapan ibu saya, Bapak itu lebih mencintai Muhammadiyah daripada dirinya sendiri. Gitu. Daripada dirinya sendiri. Saya juga menganggap kesan itu. Ya Allah, Bapak tidak ada kesal apa gitu. Muhammadiyah sepertinya. Kenapa Pak Ibu punya penilaian seperti itu? Apakah kemudian kalau ada urusan Muhammadiyah walaupun dia sakit, ada urusan yang perlu diselesaikan, dia langsung berangkat gitu Pak? Ya, betul. Seperti itu Pak ya? Itu kesan itu untuk sampaikan itu ketika kalau muda nggak apa-apa. Ketika Bapak kondisinya sudah tidak muda lagi dan sakit-sakitan kan Bapak sempat jalan tuh. Iya. Jalan pakai tongkat gitu. Tapi bagi orang lain, bagi ibu, ini ngapain capek-capek gitu, apa yang dicari. Tapi kalau ada permintaan undangan kemanapun itu, kalau sudah urusan Muhammadiyah, iya, budal dan tidak pilih-pilih tempat. Nggak tahu saya itu. Harusnya tidaklah gitu. Juga kondisi tidak memungkinkan, sudah sepuh, tidak. Jadi Bapak seakan-akan ibu dan saya mendapat kesan bahwa Muhammadiyah lebih penting dari kesehatannya. Iya, karena ini sudah teracap dan saya pikirkan, ya Allah, kalau saya di posisi seperti itu, saya sampai tidak tahu apa yang membuat beliau itu tidak seperti yang saya pikirkan dan ibu ucapkan. Apa itu saya tidak tahu. Tapi memang betul itu Pak. Saya hadir ke Jember, itu beliau sudah sangat senior Pak. Ya. Tetapi beliau itu ketika berbicara tentang Muhammadiyah, kemudian hadir di kegiatan Muhammadiyah, itu selalu dengan semangat yang tinggi gitu Pak. Sehingga kita yang muda-muda ini kadang-kadang malu Pak kalau misalnya tidak punya semangat gitu Pak. Mungkin saya sampai tidak pernah mendapat kesan kapan Bapak saya tidak semangat. Tidak ada. Sama sekali Pak ya. Pun selalu semangat. Jadi tidak ada kesan sama sekali. Mungkin orang lain tidak tahu ya. Jadi secapek-capeknya kayak orang semangat, tidak punya masalah itu, optimis terus gitu, happy. Berarti ini selama seingatan Bapak itu Bapak ini tidak pernah mengeluh artinya tidak pernah kemudian loyo, bersedih, kemudian memperlihatkan tidak semangat, tidak pernah Pak ya. Dalam 24 jam itu semangat terus hari Pak ya. Saya tidak pernah melihat Bapak saya mengeluh. Bahkan ketika sakitnya, dia tidak mengeluh. Sakitnya, yang waktu itu tidur, yang diomongkan itu selalu optimis membara gitu. Jadi tidak ada ceritanya. Padahal mungkin kita bersedih Pak ya melihat keadaan beliau ya. Tapi beliau tetap memperlihatkan semangatnya kepada kita Pak ya. Gitu. Jadi saya menjadi heran, apa bisa ya? Tidak ada, saya tidak mendapat kesan satu kali pun. Kira-kira apa Pak yang membuat Bapak ini semangat terus Pak? Ini kita hari ini kan gini Pak, kadang-kadang ketika ada sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, terpenuhi, kita semangat. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kemudian kita tidak semangat Pak. Tapi Bapak kan tidak seperti itu Pak. Semangat terus, apapun keadaannya itu Pak. Semangat. Itu dari mana datangnya spirit itu Pak? Saya juga bertanya-tanya, sedang menduga-duga gitu. Tapi saya mungkin sampai pada kesimpulan hari ini gitu ya, bahwa mudah-mudahan benar ini. Sepertinya Bapak itu memang tulus, ikhlas, bahwa semua berarti itu ketauhidan beliau Pak ya yang membuat seperti itu ya. Sepertinya. Jadi beliau hadir ke dunia ini hanya sebagai ibadah Pak ya, tidak ada hal lain ya. Saya mengambil kesimpulan itu. Iya. Terus hal lain ini Pak, semangat Pak. Dan beliau juga semangat juga Pak bergaul dengan siapapun Pak. Egaliter Pak. Tidak membedakan apakah ini kaya, keadaannya miskin, keadaannya sangat sulit.
beliau itu egaliter Pak, sama dengan semua kalangan gitu Pak. Itu juga sulit untuk dilakukan. Gitu ya. Saya mendapat kesan yang begitu hebat bagi saya. Gitu. Mohon maaf Bapak, saya mungkin bagi orang lain gitu. Kalau ke pasar itu beli pisang yang katanya Yus, parkir aja, coba beli pisang pulang. Setengah jam gitu. Itu beliau memang nggak mau kalau sendirian, selalu mengajak anaknya. Jadi memang mungkin itu cara mengkader Pak ya, mendidik gitu. Nggak bisa dia sendirian gitu, enggak. Jadi itu mendekatkan diri keluar. Tapi prakteknya di sana itu bisa 3 jam jarak dengan langkah. Semua orang dari tukang sapu, tukang jual burung, namanya dia tahu. Bapak saya orang yang pandai menyenangkan orang lain, pandai menyenangkan orang lain. Ada trik gitu ya, Bapak saya. Gimana triknya itu Pak? Senang. Bagi saya, apa sih yang dicari Bapak saya kok pingin menyenangkan orang? Saya tidak tahu. Coba bayangkan, bagaimana Yus orang itu akan senang kalau dia diingat namanya. Gitu. Kalau kamu ngomong Pak Anu itu dia Bapak Anu itu akan beda dengan baru belum pernah kenal sudah tahu gimana kabarnya Pak Amri. Saya itu kaget loh orang, apalagi orang yang diajak ngobrol itu misalkan bukan dari strata yang berbeda. Itu merasa dihargai. Bapak saya senang. Coba apa tujuannya gitu? Kan kita nggak habis pikir, saya nggak habis pikir apa tujuannya. Jadi di pom bensin yang nggak penting aja dia memanggil nama orang. Ingat namanya Pak ya? Bukan ingat nama, itu bagian dari menyenangkan orang. Bagi saya itu bagian dari menyenangkan orang. Karena dia senang kalau dia tertawa. Yes, guyu ya. Jadi dia senang, suka menyenangkan. Pak Bambang, loh Bapak kok kenal? Kok kenal? Itu satu. Jadi itu bagian bagi saya Bapak ini. Ada satu tantangan dalam hidupnya dia, saya ceritakan mungkin ke saya saja. Bapak saya sudah dulu di dekat SDM Preman pindah ke Danau Toba. Hampir semua tukang beca. Diajak pengajian gitu ya, arisan, nanti yang bukan arisan apa ya, ada lah apa pertemuan lah, pengajian gitu. Ada satu tukang beca yang tidak berhasil diajak Bapak. Dan setiap disapa Bapak selalu melengos. Dia menceritakan. Bagi saya, ngapain repot-repot ngurusin orang itu kan ya? Ngapain? Iya. Ngapain kok yang mungkin bagi orang tidak perlu Pak. Tidak perlu. Bapak saya itu bilang ke saya, Yus, iki satu-satunya orang yang aku bertanya-tanya, kenapa orang ini kok melengos? Saya perhatikan saya apa yang lain itu senang. Mau dia enggak? Tapi justru itu menjadi tantangan. Aku yopo iso bagaimana membuat orang gimana? Apa pentingnya Bapak? Bagi orang sudah capek itu Pak ya. Bagaimana orang ini mau tersenyum dan itu berhasil. Dengan baganya, yes lagi wong iki senyum lagi gitu. Apa? Saya penasaran malah Pak yang diceritakan. Gimana caranya kemudian Pak? Sepertinya Bapak mengetahui apa yang diinginkan. Orang ini dia tapi ya bertubi-tubi banyak orang loh. Kalau saya sendiri dicuekin besoknya ngapain hari ini saya dicuekin sama dia, masa mau disapa, mungkin orang sudah dongkol. Bagi Bapak enggak, ini tantangan nih, apa ya yang menyebabkan. Dia bercerita bahwa ada suatu momen sehingga orang ini mungkin merasa membutuhkan peran Bapak, dan setelah itu Bapak juga berhasil kemudian menjadi baik dengan dia. Jadi dia tahu apa yang menjadi kebutuhan dia, mungkin bukan hanya kebutuhan, saya tidak tahu secara detail apa gitu ya, karena Bapak tidak menyebutkan, kan mungkin kalau disebutkan menjadi riak juga. Betul. Gitu akhirnya, cuma dia akhirnya bilang pada Yus, iki biar aku sikil diangkat, aku ndelok sepatu, tak buka jendela, dia nyapa, meskipun saya panggil lama Pak.
Saya kan jadi tidak habis pikir. Saya bercerita itu naik mobil, Yus wong Yus. Dengan bangganya dia menunjukkan kepada saya wis guyu. Kan itu suatu yang apa ya? Nggak umum itu. Nggak umum. Tidak semua orang, Pak. Itu kecuali saya tidak punya pekerjaan loh, kecuali bapak saya tidak punya teman gitu ya. Temannya juga banyak. Itu epic bagi saya itu. Karena beliau dengan bangganya menunjukkan suatu perjuangan yang kecil mungkin, tapi tidak masuk akal bagi saya untuk hebatnya. Tapi bagi saya, bapak saya itu hebat. Sepertinya menceritakan kepada saya, kilo aku hebat bisa menaklukkan dia. Coba Mas, bayangkan itu orang yang memusuhi. Ini yang menunjukkan bahwa beliau itu memang betul-betul egaliter, Pak. Itu sulit untuk bisa menata hati itu, bisa menjadi tidak seperti bertentangan dengan cara Bapak. Umumnya orang, jangan umumnya orang, saya sendiri. Saya punya banyak teman gitu. Ngapain saya harus capek-capek nyapa kamu gitu. Ngapain loh, kemarin saya sudah dicuekin, kemarin lagi, besoknya dicuekin, besoknya dicuekin. Tapi tidak berlaku, Bapak. Jadi saya merasa Bapak tidak memiliki musuh yang mungkin bagi Bapak. Semuanya harus menjadi teman bagi dia. Gitu. Dan ini yang saya ceritakan bukan hal yang besar, itu hal yang kecil yang bagi saya begitu berkesan. Dan itu sangat penting, Pak, bagi generasi kita dan seterusnya ini. Ya, mudah-mudahan. Terus ini, Pak, apa namanya, Bapak ini kan seorang dai, Pak ya. Beliau pernah jadi guru, kemudian beliau pernah jadi anggota DPR. Beliau juga tadi itu pernah menjadi seorang vokalis, Pak. Dai ini gimana ceritanya, Pak, beliau menjadi dai, Pak? Apakah sejak kecil itu selain aktivitas yang saya sebutkan tadi, dia juga sudah sering atau punya bakat lah minimal, Pak, jadi dai, Pak? Pertama memang Bapak mungkin memang memiliki minat pada pendidikan agama. Intinya beliau itu memilih sekolah di PGA, pendidikan guru agama. Kemudian Bapak juga memiliki kelebihan yang menurut saya, satu, Bapak itu secara alami Bapak itu memiliki kemampuan berbicara yang membuat orang senang. Kemudian Bapak ini memiliki kelebihan juga. Bapak itu kan kuliah di sastra. Pada waktu itu pendidikan agama itu orang dai mungkin banyak ya yang bisa membacakan atau membawa pendidikan agama, tapi Bapak memiliki keunggulan. Satu, dia memberikan bahasa Inggris dalam tutur katanya. Itu nilai tambah gitu. Ada sentuhan keilmuan yang berasal dari sastra itu, Pak ya. Ketiga lagi memang bakatnya humoris. Dan bagaimana itu bakat alam loh. Saya merasa itu bakat alam, bisa dilatih gitu, tapi misalkan bagaimana dia tidak disukai orang. Orang yang paling bagi saya dia yang bermasalah, bagaimana dia ingin menaklukkan. Jadi itulah yang membuat mungkin Bapak tapi Bapak bukan hanya baca, bukunya banyak. Bukunya begitu banyak dan dia suka membaca, Pak ya. Suka membaca. Bagaimana berpidato, bagaimana berkomunikasi dengan orang, bagaimana bergaul. Dia punya buku-bukunya dan itu diajarkan kepadanya, diberikan anak-anaknya untuk dibaca. Mengenai membaca ini, apa setiap hari beliau membaca, Pak? Atau mungkin ketika membaca itu ya katakanlah waktu kosong, memang betul-betul waktu kosong itu dimanfaatkan berapapun lamanya untuk membaca itu, Pak? Nah, ini sesuatu yang saya juga bertanya. Jadi Bapak ini tahu kapan yang ada kan orang saya jam 9 sampai jam 10 belajar membaca, enggak. Tapi
kalau di meja Bapak meskipun sudah subuh itu selalu di belakangnya itu ada Buku. buku yang sudah dibaca dan belum dibaca atau sedang dibaca. Kapan beliau membacanya? Di kasur. Ketika sambil istirahat, mungkin lagi luang dia baca. Gitu. Enggak pas kemudian duduk di meja sering, enggak dikhususkan. Tapi itu karena menyempatkan itu jadi itu di meja juga ada, tapi enggak pas duduk membaca. Banyak di kasur. Di kasur ya Pak ya. Oh, gitu. Tidak tahu ketika dulu masih muda, tapi itu yang saya ingat. Jadi di kasurnya berserakan lah buku-buku yang sudah beliau baca dan sedang beliau baca. Jadi kapan dia membaca? Enggak kayak orang lain mungkin duduk di meja Bapak saya enggak. Sampai duduk gitu. Di kasur juga. Nah, ini mungkin sangat banyak Pak keteladanan yang diberikan oleh Bapak, tidak hanya untuk keluarga tetapi juga untuk generasi muda, khususnya kader-kader Muhammadiyah. Tentu banyak juga yang sebenarnya bisa kita elaborasi Pak, tetapi hanya saja waktu kita ini Pak sangat terbatas. Terima kasih banyak ini Pak. Saya terima kasih juga sudah diundang untuk bercerita tentang Bapak. Sama-sama Pak. Dan akhirnya kita tahu Pak sisi lain dari Bapak yang masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Terima kasih banyak sekali lagi Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.